ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yayu sehat Bapak. Nanti juga sehat ya. Alhamdulillah Pak Yayu Bapak saya sehat. Bapak mohon izin hari ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menghadap Bapak. Kami mendapat tugas untuk belajar Pak Yayu, intinya perihal bagaimana sekolah bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan atau aset-aset yang dimiliki, baik aset SDM, aset sosial, aset politik dan lain-lain yang sekolah miliki. Kira-kira apa yang ada di sekolah SMA 3 Taruna Angkasa Madiun ini dan bagaimana sekolah dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk menunjang, untuk menjalankan proses pendidikan di SMA 3 Taruna Angkasa. Mohon izin Bapak, jadi ada 7 aset yang umumnya sekolah miliki Bapak. Pertama dari sumber daya manusia. Kalau di SMA 3 Taruna Angkasa ini dari sisi SDM Bapak, kekuatan-kekuatan yang dimiliki bagaimana Bapak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kepala sekolahnya, dari saya sendiri. Insya Allah kami sudah berpengalaman jadi kepala sekolah sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian juga kualifikasi jasa kami juga sudah S2 Magister, sampai juga termasuk golongan kami juga sudah 4D atau guru utama ya, sehingga ini juga insya Allah juga sesuatu yang positif untuk memberikan suatu prestasi atau nilai kerja bagi mahasiswa. Baik. Yang kedua, guru-guru di SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Madiun sudah 86% sudah lulus dari sertifikat pendidik, termasuk pengasuh, pengajar dan pelatih dari personil TNI Angkatan Udara dari Langit Iswati juga sudah punya jam terbang, sudah punya pengalaman yang tinggi. Tenaga pendidikan pun juga demikian, juga sudah banyak yang punya keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Termasuk di sini juga ada tenaga dokter maupun perawat untuk mendampingi, untuk mengecek, untuk memeriksa kesehatan daripada warga besar SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, khususnya untuk taruna dan taruna. Artinya dari sisi SDM memang sekolah SMA 3 Taruna Angkasa ini memiliki kekuatan luar biasa gitu Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Pemanfaatan dari aset-aset tersebut kira-kira secara optimal bagaimana Bapak selama ini di sekolah kita di SMA 3 Taruna Angkasa? Yang pertama adalah mewujudkan kepemimpinan yang profesional, sesuai dengan prinsipnya Viajar Dewanto Tuturi ingat Sumanungkaso ingat Sungtulodo ingat Mangkaso Tuturi Handayani, sehingga suatu tipe kepemimpinan yang berbasis pada kepentingan bersama, mengakui hak dan kewajiban serta menjunjung tinggi demokrasi, sehingga bisa diterima semua pemangku kepentingan anggota warga sekolah yang ada. Yang kedua yaitu untuk proses belajar mengajarnya pun juga diwujudkan sesuatu yang berkualitas sesuai dengan teori-teori yang kita miliki, akhirnya diwujudkan ke praktek kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Yang berikutnya adalah menunjukkan sikap pengetahuan dan keterampilan untuk bela negara, jembatan air bangsa dan negara. Demikian juga untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan program-program pembelajaran, pengasuhan dan pelatihan yang ada di SMA Taruna ini, serta mewujudkan warga sekolah yang sehat jasmani maupun rohani. Kalau kita lihat sepertinya sekolah ini punya sumber daya manusia yang tidak dimiliki sekolah lain, Bapak. Insyaallah, Pengasuh, iya, pelatih. Kami ada pengasuh pelatih yang dari TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Udara. Baik. Pemanfaatan yang paling penting Bapak dari sumber daya manusia yang bermitra dengan TNI AU itu yang paling menonjol dominan dalam pemanfaatannya bagaimana Bapak? Ya, menciptakan calon pemimpin yang profesional, berakhlak mulia dan berbudi luhur. Baik. Intinya akan semakin menguatkan pengembangan SDM remaja taruna di sekolah Bapak. Baik. Nggih, Bapak sekarang ke modal sosial. Bahwa dari sisi sosial, interaksi sosial dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah ini tentu juga ada banyak gitu. Kira-kira apa yang dimiliki Pak sekolah ini? Yang pertama, kami punya pengurus komite yang solid, yang kompak, yang aktif, sering berdiskusi, sering berkunjung ke sekolah, sering bermusyawarah, memberikan masukan-masukan sehingga masukan ibaratnya keinginan dari orang tua maupun taruna-taruni, sehingga apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan keinginan warga sekolah maupun keinginan orang tua maupun taruna-taruni yang ada di SMA Taruna Akasama Madiun. Baik. Termasuk juga organisasi yang berkaitan dengan mata pelajaran dan musyawarah guru mata pelajaran sekolah itu kita juga ada, sehingga itu akan mendapatkan barisan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan KBN akan lebih sempurna dan mantap. Termasuk juga OSIS-nya kita juga bisa berkembang, bisa hidup karena diberikan keleluasaan untuk berdemokrasi, melatih kepemimpinan, tetapi tetap dalam koridor bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Termasuk juga budaya disiplin yang positif yang kita wujudkan dalam kehidupan bersekolah, mulai dari bangun pagi jam 4 pagi sampai nanti malam, sampai menjelang tidur kita usahakan untuk mewujudkan rasa disiplinnya. Baik. Tentu aset-aset ini bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan ya Pak proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah kita. Bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah ini, untuk meningkatkan proses pengembangan pendidikan yang ada di sekolah kita sebagai wadah pengembangan diri bagi murid yang berkaitan dengan itu, menjadikan contoh teladan bagi anak-anak. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak, berikutnya untuk model yang juga dimiliki sekolah, model politik, artinya dari sisi kebijakan tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah sekolah. Dari sisi kebijakan pemerintah, Bapak, bagaimana hal itu bisa menjadi aset untuk sekolah kita? Untuk modal politik kami kan ada kebijakan untuk pengembangan sekolah taruna berbasis asrama. Tentunya ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, karena di sini berasrama 24 jam. Demikian juga kerjasama dengan TNI Angkatan Udara pun kami implementasikan dalam muatan kurikulum dalam hal ini bela negara. Kebijakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri juga berkaitan dengan modal politik. Demikian juga pengembangan platform sistem informasi manajemen sekolah itu juga termasuk bidang-bidang ranah politik. Sedangkan pemanfaatannya pun dalam rangka bermuara pada untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sehingga bisa optimal untuk dieksploitasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mengimplementasikan pembelajaran dalam pendidikan melalui proses pengasuhan dalam hal ini pengajaran maupun pelatihan yang ada di sekolah.
mewujudkan merdeka belajar dan merdeka mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Berikutnya juga meningkatkan efektivitas proses manajemen sekolah. Jadi di dalam memanage kita juga harus efektif dan efisien sehingga hasilnya bisa maksimal. Baik. Secara kualitatifnya sudah lengkap Pak, dari mulai kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan sekolah, sudah pakai lengkap ini sepertinya. Baik, Bapak lanjut ke modal agama dan budaya. Siswa kita berasal dari daerah yang berbeda-beda nih Bapak. Yeah. Kira-kira dari sisi budaya dan agama, modal apa yang bisa kita ambil Pak dari fakta-fakta itu? Berapa dari siswa kita kan dari Sabang sampai Merauke, Betul, dari betul. Papua sampai Aceh. Okay. Dengan demikian pun agama pun juga bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Betul. Meskipun demikian kita juga akan menanamkan bagaimana dengan keanekaragaman itu tetap kita rukun, guyup, tidak terjadi perselisihan dengan implementasinya adanya toleransi beragama. Termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hari-hari agama selalu kita adakan, dari agama besar Islam, Kristen, Hindu, Katolik. Setiap ada kegiatan taruna-taruni kita latih untuk memperingati dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Termasuk untuk meningkatkan kreatif dalam bidang seni yang berkaitan dengan agama. Kalau contohnya kalau di Islam ada seni kaligrafi. Ya, prinsipnya perbedaan yang ada justru memperkuat gitu Pak, memperkuat silaturahmi, memperkuat hubungan antara pengelola satu pengelola. Baik Bapak, sangat banyak ya modal yang dimiliki setelah ini Pak Yahyu. Apalagi kalau kita melihat ke modal fisik Bapak, sekolah kita sekolah yang sangat besar dari sisi lahan dan fasilitas. Kira-kira modal fisik yang bisa kita manfaatkan optimal itu apa ya Pak? Ya, alhamdulillah kalau kita lihat gedung fisik kita Semarga Taruna Angkasa Madiun tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, bahkan ada yang bilang yang terbaik untuk sekolah di Jawa Timur. Bangunan yang sangat megah, termasuk ada gedung sekolah, ada perpustakaan, kita punya laboratorium juga komplit, ada fisika, kimia, biologi, bahasa maupun komputer, termasuk juga perpustakaan kita juga sudah dapat penilaian akreditasi A, di Kota Madiun satu-satunya perpustakaan yang memperoleh nilai akreditasi A. Gedung asrama dan tempat ibadah kita juga lengkap. Ada juga gor, kita juga punya juga sarana yang berkaitan dengan asrama, kita juga insya Allah juga sudah lengkap, termasuk juga pendukung pembelajaran kita juga insya Allah juga sudah lengkap, termasuk infrastruktur pendukung implementasi teknologi informasi kita juga insya Allah disediakan. Sehingga nanti untuk implementasinya adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan belajar daripada peserta didik, termasuk juga untuk melaksanakan pembinaan sikap, kepribadian dan akhlak yang mulia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan agamanya, termasuk untuk meningkatkan keterampilan jasmani dan prestasi. Untuk setiap harinya juga ada kegiatan untuk olahraga fisik, termasuk olahraga prestasi, termasuk kami juga ada sarana kolam renang, itu adalah termasuk pelengkap bagaimana kita mendidik jasmani rohani kita akan lebih komplit dan lebih baik, serta mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, termasuk juga adalah mengembangkan platform LMS
S itu akan menjadi sistem yang informasi dan manajemen. Alhamdulillah. Modal fisik yang begitu lengkap Pak Yayu ya. Insyaallah. Ditunjang juga dengan lingkungan yang baik Bapak. Kira-kira di lingkungan seperti apa? Lingkungan kita juga nyaman, tenang, damai karena sekolah kita termasuk sekolah adiwiyata, sehingga insya Allah lingkungan kita jauh, termasuk juga nyaman karena ada taman-taman kita yang memiliki termasuk gazebo, bisa untuk santai, bisa untuk belajar, bisa untuk istirahat, bisa untuk orang tua bisa berkunjung menemui putra putrinya. Sarana-sarana kita lengkap sehingga siapa saja yang masuk ke sini akan menjadi nyaman. Alhamdulillah, dengan fisik dan sarana lingkungan kita sudah sedemikian bagus dan lengkap Bapak ini. Alhamdulillah. Terakhir Bapak, dari sisi finansial tentu SDM yang lengkap, lingkungan Sarpras yang lengkap itu perlu support dana yang juga menunjang operasional dari semua itu. Dari sisi finansial Bapak, ini ada aset yang dimiliki sekolah kita seperti sekolah-sekolah yang lain. Modal kita berasal dari BOS, bantuan operasional sekolah, sama dengan sekolah reguler yang lain. Berhubung di sini kita berasrama, maka perlu untuk makan sehari 3 kali, minum dan keperluan lain, maka di sini juga ada dana biaya hidup dan program ketarunaan yang berasal dari bantuan daripada orang tua, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Alhamdulillah. Sehingga kegiatan-kegiatan pendidikan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan. Baik Bapak. Wah, kalau saya simpulkan dari ke-7 modal ini kita sudah sangat lengkap nih Bapak. Insyaallah. Dari SDM, Sarpras, finansial sudah lengkap. Mungkin Bapak satu hal sebagai kesimpulan saya, yuk kira-kira apa dan bagaimana kita ini ke depan untuk memanfaatkan dan meningkatkan kualitas sekolah kita dengan aset yang kita miliki Bapak. Ya, ketiga motivasi menurut saya harus kita maksimalkan. Motivasi dari dalam sekolah sendiri, yang ini warga sekolah, mulai kepala sekolah sampai pesuruh harus punya komitmen, punya motivasi yang maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Motivasi yang berikutnya adalah motivasi dari orang tua, taruna-taruni juga harus punya statement, punya keinginan yang kuat agar supaya putra putrinya sukses dan berhasil memperoleh pendidikan di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya dari taruna-taruni sendiri juga punya motivasi yang kuat, sehingga selain motivasi dari sekolah, bapak ibu guru, dari orang tua, dari diri pribadi siswa sendiri juga harus punya keinginan motivasi yang kuat agar supaya bisa berhasil, bisa mencapai masa depan yang cerah untuk dirinya sendiri. Baik, intinya ketika pilar itu sekolah, orang tua dan siswa sendiri harus punya motivasi yang kuat untuk mencapai berhasil. Jadi aset-aset yang sekolah miliki ini bisa mendukung sebesar-besarnya Bapak untuk keberhasilan anak ini. Baik, terima kasih Bapak, sudah banyak ilmu yang kami terima Pak Yayu. Terima kasih sekali Bapak dan atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan sekolah ini SMA Negeri Tegal menjadi sekolah yang unggulan, sekolah yang menjadi tujuan warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semuanya bisa mendapat pendidikan terbaik di sekolah ini. Terima kasih Pak Yayu. Dan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid,
Bapak Ibu yang kami hormati, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya, sehingga siang ini kita bisa berkumpul di forum ini dalam rangka untuk mendiskusikan mengenai kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan aset yang dimiliki di sekolah kita, sekaligus pemanfaatannya untuk menunjang proses pembelajaran, proses pendidikan di sekolah kita. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan, di setiap lembaga setidaknya terdapat 7 modal utama yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan, baik itu berupa modal SDM, sumber daya manusia, maupun modal sosial, kemudian modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal fisik, serta modal finansial. Ketujuh modal itu dimiliki oleh setiap lembaga walaupun berbeda kadar dan kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, sekalian, pada siang hari ini kita akan mencoba mengidentifikasi di sekolah kita, di lembaga kita, apa yang ada, apa yang kita miliki. Kita yakin bahwa sekolah kita memiliki begitu banyak sumber daya, memiliki begitu banyak daya dukung pendidikan, dan bagaimana sekolah dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk menunjang proses pendidikan, proses pembelajaran di sekolah kita. Baik, kami langsung saja mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian perihal ketujuh aset itu. Apa yang kita miliki serta bagaimana sekolah kita dapat memanfaatkan aset-aset yang ada. Baik, silakan Bu Yulia. Untuk yang nomor 2 dan yang nomor 4, modal sosial pada nomor 4, budaya disiplin positif yang berkembang di sekolah. Apakah ini tidak juga ditambahkan seperti pemanfaatnya di sekolah, pemanfaatan untuk siswa, jadi Betul. akhirnya siswa memiliki pribadi yang baik, berkehidupan di dalam asrama seperti itu misalkan. Jadi tidak hanya nanti aplikasinya di masyarakat, tapi hidup di lingkungan sekolah pun sudah baik gitu. Mungkin ditambah di sini. Oh baik, jadi Bapak Fatu berarti Tambahan Pak Mu. baik, terima kasih Pak. Baik, silakan. Untuk modal manusia itu kalau saya lihat itu masih aspek dari kok peserta didiknya belum ada. Oh iya. Ya, kita punya peserta didik yang mempunyai kultur Nusantara, artinya tidak hanya lokal tapi juga dari luar daerah. Jadi itu salah satu aset kita untuk memperkaya kegiatan kita. Artinya jika ini kita kembangkan akan jadi miniatur sekolah yang yang luar biasa di situ nanti. Jadi ketika orang masuk ke sini, oh ada kultur orang Ternate, ada orang Kalimantan. Artinya ketika kita mengadakan kegiatan pun kita bisa jadikan salah satu basis utama ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Karena aset kita adalah salah satunya itu. Baik, baik. Terima kasih Pak, ini ide yang luar biasa. Baik, terima kasih. Mohon silakan Bu Sulis. Untuk modal keberagaman latar belakang budaya, Baik. ini masuk dalam modal manusia atau modal agama budaya nomor 4? Baik. Sepertinya kok ke nomor 4. Iya. Baik, terima kasih. Modal politik di nomor 1, Iya. tadi pemanfaatan aset bahwa di situ meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi religius, kemudian dari sisi afektif, kognitif dan psikomotor. Baik. Artinya pemanfaatan aspek politik dengan kita memiliki kebijakan khusus ini bisa detail ke aspek religius, baik sikap, kognitif dan psikomotor. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mik. Saya pikir cukup, cuma perlu penyetelan di gedung sekolah. Baik. Itu kan selain ada ruang-ruang itu yang belum tercantum di situ malah ruang kelas. Itu punya ruang kelas
sekalian, terima kasih atas segala masukan dan saran dalam identifikasi dan pemanfaatan aset yang kita miliki. Sudah sangat banyak tadi masukan dan saran yang menambahkan, semakin mendetailkan, menyempurnakan identifikasi aset serta pemanfaatan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan sumber daya yang ada ini, yang banyak ini, kita bisa melaksanakan pembelajaran yang terbaik untuk putra-putri murid-murid kita di sekolah ini. Terima kasih Bapak sekalian. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang terus meningkat kualitas layanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Ya, terus sekalian, hari ini kita bisa berkumpul dan bersyukur. Setelah selesai kegiatan hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana sekolah kita mengelola aset. Kita bersyukur kita bersekolah di lembaga yang besar, seperti SMK Taruna Kasih Madiun. Kita punya banyak sarana, banyak fasilitas, banyak aset yang bisa mendukung pembelajaran kita. Nah, siang ini kita akan coba melihat apa saja aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Apa saja sarana-prasarana, modal yang ada di sekolah kita yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran. Sebelum kita mulai, Pak Budi ingin sampaikan dulu. Next. Nah, ya secara umum, ada 7 aset yang dimiliki setiap lembaga. Itu semua sekolah punya. Yang membedakan nanti sejauh mana kualitas, jumlah, kuantitas yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Apa itu? Yang pertama modal manusia. Ini berupa sumber daya manusia, guru-gurunya, komite sekolahnya, kepala sekolahnya, TU-nya, tokoh-tokohnya, seperti apa yang ada di sekolah itu. Yaitu mempengaruhi sejauh mana sekolah bisa berkembang. Nanti kita akan bahas seperti apa modal itu di sekolah kita. Masuk siswanya ya, kalian adalah modal-modal yang utama untuk sekolah. Seperti apa siswanya, bagaimana inputnya, bagaimana kualitas siswanya, itu bagian dari sumber daya manusia. Yang nomor 2, modal sosial. Apa ini? Ini adalah model interaksi antar manusia. Jadi kalau manusia itu mereka sebagai individu atau kelompok, tapi kalau ini interaksinya yang akan kita lihat. Apakah dalam interaksi sosial sumber daya manusia ini memiliki kontribusi yang baik? Misalnya, baik, ya. Apa itu? Ada interaksi sosial yang menimbulkan kepercayaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan lembaga itu. Misalnya apa? Misalnya bahwa di sekolah ada organisasi-organisasi, ada ekskul, ada OSIS, di sekolah ada dewan guru, ada di tingkat kota ada profesi guru, PGRI, IGI dan seterusnya. Next, berikutnya modal politik. Nah, apa itu modal politik? Tentu kalau kita mengacu pada modal politik, ini mengacu pada kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan di sekolah. Di sekolah kita kira-kira modal politiknya apa yang bisa kita miliki, apa yang kita miliki, kebijakan seperti apa yang kita miliki, dan bagaimana kita mengoptimalkan kebijakan sekolah untuk kemajuan belajar lebih. Ya. Next, berikutnya modal agama dan budaya. Ini mengacu pada tentu keragaman yang ada di sekolah kita. Kita punya banyak 5 agama ada di sini ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha pernah ada, tapi tahun ini kebetulan tidak ada. Kemudian di sekitar sekolah juga ada budaya yang sudah mentradisi. Termasuk kita sendiri di sekolah kita punya budaya, punya tradisi. Bagaimana tradisi siswa baru? Ada yang namanya apa? Masa basis. Itu sebuah tradisi yang kita miliki. Ada tradisi kebiasaan yang sudah kalian miliki. Setiap pagi kita sebelum belajar
apel pembelajaran, berdoa bersama. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu yang bisa kita manfaatkan. Di tingkat luar sekolah, di Kota Madiun misalnya ada tradisi HUT kota, ada kirab budaya, ada kirab Isra Mi'raj dan seterusnya. Baik, lanjut modal fisik. Nah, mengacu ke modal fisik, ini adalah modal bangunan termasuk satpas yang ada di sekolah. Sekolah kita punya gedung sekian banyak, punya satpas sekian banyak. Mungkin kamu belum semuanya tahu barangkali bagaimana pemanfaatnya. Kita akan diskusi bagaimana mengoptimalkan sumber daya fisik ini untuk semaksimal mungkin kemajuan belajar. Lanjut, berikutnya modal lingkungan atau modal alam. Jadi sekolah kita ada di lingkungan seperti ini. Nomor satu misalnya dia ada di dekat jalur transportasi provinsi. 2, areanya tenang. 3, kita punya lahan yang cukup luas, ya. 4, jauh dari banjir katakan. Ini pada sosial bisa kita identifikasi, bisa kita petakan untuk dimanfaatkan untuk kemajuan belajar. Lanjut. Nah, terakhir modal finansial. Apa itu? Pasti kalau finansial adalah uang, ya. Pasti sekolah kita juga punya model ini. Ada dana BOS yang sekolah dapat, ada dana BUPP dari provinsi, dari BOS dari pemerintah pusat kita dapat, BUPP dari provinsi kita dapat, plus dari biaya hidup yang kalian bayarkan untuk makan, minum, tinggal kalian sehari-hari, itu yang sekolah miliki secara finansial. Nah, bagaimana kita bisa optimalkan modal finansial untuk modal sekolah kita? Itu kita akan diskusikan nanti dalam kelas ini. Baiklah, Pak Bodi akan bagikan lembar identifikasi dan pemanfaatan aset sekolah. Kemudian akan bagikan per kelas. Silakan diskusikan di kelas kalian masing-masing. Kira-kira apa aset yang kita miliki di masing-masing modal tadi dan bagaimana sekolah bisa memanfaatkan aset itu. Silakan. Nomor 3 ya. Oke. Silakan kalian diskusikan di kelasnya masing-masing. Kira-kira di masing-masing jenis modal utama itu apa aset yang kita miliki di sekolah kita dan bagaimana pemanfaatannya menurut kalian untuk sebesar-besarnya kemajuan belajar murid, kemajuan belajar kalian, kemajuan prestasi kalian. Ya untuk sekolah kita sebagai lembaga. Aspek politik, yaitu adanya kerjasama antara sekolah dengan pihak instansi yaitu TNI AU, dan yang kedua terkait program Bimbel Malam dengan Prima Agama. Dari pemanfaatannya adanya program kesemaptaan setiap semester dan lalu adanya untuk mengenal keduktan. Lalu yang kedua adanya pembelajaran tambahan tiap malam untuk siswa dan siswi kelas 10 dan kelas 11. Baik, terima kasih. Applause hasil desa. Lanjut. Siapa berikutnya? Modal dari fisik. Identifikasi aset, pembinaan jasmani serta pemantauan dalam perihal fisik Taruna Taruni. Pengasuh beserta pelatih memantau serta membina Taruna Taruni dalam hal fisik demi mencapai standar Taruna pada umumnya serta memberikan pembinaan lebih untuk program dan underway. Di sini saya ingin menekankan dalam program underway dan overweight karena saya rasa di
yang saya alami selama ini ada peningkatan dalam hal program underweight dan overweight. Androver ya. Diharapkan kedepannya dapat lebih dibina lagi, kemudian dapat diperhatikan lagi dalam aspek fisik daripada taruna. Sekian, terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Untuk hadirin izin menyampaikan untuk modal utama dari bidang finansial dimiliki oleh SMA 3 Taruna Angkasa Madiun. Untuk identifikasi asetnya terdapat dari dana BOS, dana provinsi, dan SPP dari siswa-siswi SMA 3 Taruna Angkasa Madiun. Untuk pemanfaatannya sendiri sudah sangat baik, yaitu dalam penyaluran untuk keperluan asrama dan untuk keperluan sekolah, sehingga kebutuhan siswa, guru, dan warga sekolah tidak berkurang. Sekian, terima kasih. Bagian yang meningkat awal kita, yang pendapat kami dari kelas 12 IPA 4 adalah diperlukannya adanya pengembangan lingkungan sekitar sekolah agar tercipta rasa nyaman bagi siswa, taruna, dan taruni. Lalu yang berikutnya, diperlukannya tenaga ahli untuk merawat lingkungan yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya akan menyampaikan tentang lingkungan alam. Pertama itu identifikasi asetnya, yaitu suasana yang sangat sejuk, terhindar dari hiruk-pikuk kota. Contohnya itu misalnya sekolah ini pernah mendapat adiwiyata mandiri. Sekolah ini juga memiliki seperti greenhouse dekat masjid. Itu mungkin para siswa-siswi bisa memanfaatkannya seperti bercocok tanam atau jadi pemanfaatan dari sekolah ini pernah mendapat adiwiyata sehingga taruna-taruni diharapkan bisa belajar dengan aman dan tenang, juga dengan lingkungan yang hijau. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar sekolah. Ya, baik, terima kasih masing-masing kelas sudah menyampaikan analisa kalian, identifikasinya plus pemanfaatan kita di sekolah kita semakin ke depan, semakin baik, semakin maju, semakin berkualitas. Artinya semua aspek kita